Yo 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 yo, selamat datang di obrolan dalam ketinggian. Rame-rame ya penontonnya ya. Cek sound dulu, cek sound. Mana suaranya? Oke. Jadi kalian penasaran gak sih kita di sini ngapain aja? Apa itu? Jadi kita ada mau bahas sesuatu nih guys. Iya benar. Kita di sini akan membahas sesuatu tentang anak-anak Gen Z. Ya, terutama pada sistem hemat. Bener, sistem hemat. Apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang kan pada boros tuh, apa aja mau dibeli, punya uang sedikit langsung check out Shopee. Benar itu benar. Kayak nggak bisa nahan sebentar, kayak gatel gitu kan, pengen pamer aja bawahnya. Iya. Gaya hidup nih, FOMO. Bener. Kita sekarang itu sedang berada di atas ketinggian 2.456.000. Bukan dong, uang itu. Itu uang. Kebanyakan guys. Sorry. Jadi kita camping tipis aja guys. Iya. Izin ya kita camping tipis aja. Kita camping tipis aja, ada kayak al-alfil lagi gitu. Benar. Jadi kita di sini akan membahas semua tentang anak Gen Z guys. Semua kita akan fokus ke dalam perekonomian anak-anak Gen Z guys. Betul. Bisa nggak sih mereka ini produktif lalu juga dalam mengelola keuangan. Bener, menyimpan uangnya ya. Nah betul. Apalagi dalam menabung, membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka lah. Ya cuma buat iseng aja nggak sih? Yes, betul. Nah jadi Tun, kita di sini memiliki narasumber nih Tun. Kita punya berapa narasumber nih kira-kira? Ada tiga. Kita bakalan manggilin satu-satu tapi Tun. Dari berbeda kalangan. Ada yang perintis. Pewaris. Nah, satu lagi ini Tun. Dia itu perintis tapi bijak. Bagus. Motivator gitu. Bisa untuk semangat kita gak sih? Bisa banget. Kita bisa dapat pelajaran ntar dari dia teman-teman. Tuh. Ntar tonton sampai akhir terus ya. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri dulu gak sih? Baik. Dari tadi kita ngomong mulu gak sih? Belum kenal nih kita. Kita belum kenal ya. Baik. Dari gue sendiri Muhammad Rizky ya. Bisa dipanggil apa nih? Bisa dipanggil Nengok. Enggak dong. Enggak kan? Enggak, saya. Ya. Kalau lu? Dan gue di sini sendiri Zahratun Fadila. Kalau dipanggil Nengok juga. Sama dong. Sama. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggil narasumber pertama ya. Akbar. Duduk bang. Mau kemana nih? Duduk bang. Mau kemana nih? Ini duduk aja. Salah. Dari mana bang? Dari mana? Ini tadi barusan habis adalah acara yang tadi. Namanya tuh Akbar guys. Ini dia perintis. Dan kita juga bakalan minta pendapat dari dia tentang hidup hemat itu apa menurut dia. Nah sebelumnya itu Akbar ini terkenal oleh kita semua tuh asbun. Kadang ngomong dulu baru mikir. Kadang nanti ada yang nanya nih, sorry. Asbun itu apa? Asbun itu asal bunyi. Asal bunyi guys. Asal bunyi aja dia bunyi dulu baru mikir. Burung nggak? Kadang-kadang mikir nggak lupa mikir nggak kadang-kadang. Kadang-kadang lupa mikir tapi mikir lagi. Emang aneh kan? Udah kelihatan kan aneh kan? Asbun guys. Isa kan? Isa masuk. Oke baik. Ini nggak perkenalan itu. Boleh. Nanya alamat rumah, nomor telepon. Mau ditanya ya? Nama siapa? Oke. Kenalkan nama gua Akbar Septiansyah. Biasa dipanggil apa? Biasa dipanggil tadi ada suara roket. Bener. Gitu. Iya benar. Jadi bisa dipanggil Muhammad Akbar Septiansyah. Bisa dipanggil Abbas, Asep. Abbas apa nih? Abbas. Anak basket. Bukan. Kece dong. Apa dong? Keren. Septiansyah. Akbar Septiansyah. Akbar Septiansyah. Oke, bagus sih itu. Mungkin bisa ditanya dulu nggak sih Ton nih orang? Boleh. Oke, kita punya pertanyaan nih untuk Abbas alias Akbar Septiansyah baik di sini. Betul. Oke, Akbar, menurut lu hidup hemat tuh gimana sih? Sebenarnya ya, menurut gue ya, sebenarnya tuh gue tuh nggak mau hidup hemat. Loh, yang sebenarnya dari hati gue tuh nggak mau hidup hemat. Kenapa? Karena gue hidup hemat tapi kayak dunia gitu yang dorong gue buat hidup hemat. Ngerti nggak sih lu? Enggak. Nih contohnya nih. Udah dong guys. Kayak dunia gitu ngerti gak sih? Contohnya gue lagi lapar haus. Jadi gue mau ke kantin kan. Iya. Ke kantin pasti yang seger-seger nyarinya kayak kepiting. Iya. Gue ke kantin dan ternyata kepitingnya tutup.
Nah, kita dari situ bisa ambil kalau dari dunia aja udah ngedorong kita untuk hemat. Jadi kita nggak usah beli barang-barang yang jadi atau lu nggak jadi makanan. beli nih Nggak karena jadi beli. ditutup. Jadi gua tetap aja haus terus. Nggak ganti, nggak pindah ke Berarti ke lu kantin. hidup hemat tuh bukan karena niat, tapi karena paksaan. Iya, nggak karena paksaan juga, tapi kita kan harus hidup hemat juga. Jadi Lu nggak pindah gitu ke kantin sebelah? kan di sekolah. Di sekolah kan cuma ada satu kantin. Oh iya benar. Koperasi ada tapi Jauh. mager karena kelas gue tuh jauh banget. Benar. Kelas gue paling pojok. Benar. Dan juga koperasi jauh. Benar banget itu. Dan juga itu posisinya gue juga haus ya pas jam pelajaran sih. Jam pelajaran sih. Ini aneh nih. Gak bisa kayak gitu. Tapi lu udah mulai nabung belum sih? Ya gue sih udah mulai menabung kayak dari dia kecil juga gue udah disuruh menabung sama mama gue. Ya. Kayak jadi kalau gue tuh setiap hari tuh kalau dikasih tahu sama gue katanya kalau kamu mau beli apa-apa tuh harus kamu sendiri dari uang kamu sendiri, jangan dari uang mama. Jadi gue udah punya prinsip, jadi gue harus ngumpulin duit. Oh, udah diajarin ya. Jadi setiap gue punya duit jajan berapa, itu gue jajanin berapa, terus gue sisihin berapa. Oh, emang udah diajarin sama jadi tuh nyokap lu. jadi gue tuh untuk hidup hemat. beli apa-apa tuh pasti sesuai kebutuhan gua tidak juga. sesuai keinginan. Karena kita mikir duit kita semana, Oke. barang kita yang harus. Jadi nggak maksa lah ya. Iya, nggak usah maksa baik, gitu. baik. Makasih. Jadi emang udah ditekenin ya dari kecil ya. Ya, walaupun hidup hemat itu susah sih sebenarnya. Susah. Susah banget. Kok bisa susah? Coba. Ya kayak harus nahan gitu. Ceritanya gue ke Indomaret nih. Indomaret gue beli makanan. Gue beli makanan. Ngelihat harga yang mahal aja tuh kita kayak Lihat bikin- saldo lagi gak sih mikir? Iya, lihat saldo kayak kebutuhan esoknya untuk apa lagi? iya betul Baik, kayak baik, baik. aduh gimana ini duit gua kemana, malah gua yang mules jadi kalau Betul. lihat harganya gitu. Oke. Ngapain mulus ngeliat harga? Coba. Kalau emang lu udah ngumpulin, lu misalnya mau beli kebutuhan itu beli aja. Tapi kalau misalnya cuman buat FOMO kayak anak-anak Gen Z pada umumnya tuh, Betul. ya mending jangan dah daripada rugi. Baik. Kayaknya mending ada deh gue satu lagi narasumber biar Oke. cocok gitu Cocok kan. nih sama Biar ada posisi kayak pasangan. dia. Iya. Ya. Bisa biar, nih. Ya biar ada main-main juga lah. Boleh. Iya, Langsung aja kita sambut itu. Siapa nih? Gua kan nggak tahu. Lu nggak tahu? Iya. Nih biar gue sambut nih. Ini Kepo. orang ini suka flexing. Iya. Nah, ini versi flexing ya. Suka flexing badan, flexing uang tuh. Semua di flexingin sama orang ini. Tukang pamer ya. Tukang berarti. pamer. Astagfirullah, Kacau astagfirullah. Dari panggil aja ya. Oke, baik. Berarti- Langsung aja lah. Iya. Mer. Guys. Mer. Dari mana Mer? Wangi apa rupiah? Sorry banget nih ya, telat. Lu tadi pada naik apa kesininya? Gua motor Mer. Motor sih kita. Oh, gua pantesan nggak keren. cepet bisa kali nyelip-nyelip gitu ya. Ngerek. Gue bawa mobil soalnya tadi Oh, macet bawa gitu. mobil. Susah pokoknya. Jadi sorry banget nih rada telat ya. Ini flexing karena sombong gitu apa gimana? Iya, emang emang. dari kecil gitu. Bawaan ya. Emang susah. Apa, Gimana kok? Mer? Gimana sekarang bisnis? Bawa mobil Alhamdulillah, papa BTW. Apa mobil Iya, ini sendiri? bawa mobil Papi Ai pastinya Oh. dong. Kemarin baru beli BTW ini yang Apa? BMW. BMW. Iya, BMW seri 5. Baru banget nih. Mahal tuh ya. Wah. Ini Bagi Papi Ai mah murah lah. Mahal tuh ya. Bagi Murah. kalian mungkin mahal bagi kalian ya. omongan tinggi banget, Emang- omongan. Emang Almer emang gitu bisnis lancar terus ya. Alhamdulillah bisnis Papi Ai. Sampai Iya. sekarang. Tapi Sampai sekarang. Sekarang bisnis lagi ngapain nih bisnis? Gua mau nanya Oh, dong. lagi sibuk Kayak kepo. sih. Lagi sibuk ini makanya nyempetin waktu aja buat kalian-kalian padahal nggak penting, Ayo, nggak makasih ya, terlalu Mer. penting gitu loh ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Jadi lu tadi kesini kendala cuma macet aja ya? Iya, karena bawa mobil. Betul. Kalau menurut lu nih ya, gue ada pertanyaan sih Mer. Sama tadi dia udah ditanya, gue tanya duluan. BTW ini yang perintis yang mana nih? Yang perintis ini bang. Oh, ini yang perintis. Iya. Ya, kelihatan sih dari mukanya emang. Weh. Iya. Oh, mukanya emang kayak perintis banget ya. Iya. Ya, gue Bentar. pertanyaan dulu nih ya. Iya, Ya. boleh. Tadi gue udah nanya duluan. Tahu nih, kalau menurut lu Mer, gaya Ya. hidup hemat menurut lu tuh gimana Mer? Gaya hidup hemat. Iya. Mungkin kalau gaya hidup hemat itu gaya hidup hemat gua sama dia itu mungkin berbeda ya. Iya. Karena dari standar saldo aja kita udah berbeda. Oh, iya. Misal nih, kita beli barang harganya 2 juta. Mungkin bagi si perintis ini mahal, tapi bagi gua ya itu mah uang receh. 2 juta receh Mer. Receh 2 juta tuh bagi gua uang receh. Gua biasanya kalau belanja tuh bisa 100 juta, 200 Mahal ya? juta. Nah, sekalinya gua hemat, paling enggak gua beli itu yang harganya di under 50 juta. Iya.
Jadi beda ya sama gue ya. Iya. Kalau gue tuh mau beli apa tuh untuk masih mikirin ekonomi, kalau dia tuh masih mikirin keestetikannya, buat makan, ngasih makan fit IG, gitu-gitulah. Sorry, koreksi dikit ya. Itu bukan buat story IG, tapi itu emang barang sehari-hari gua. Mungkin bagi lu emang itu buat story IG nih, kalau lu beli barang itu, wah buat IG nih, buat pamer. Kalau gua sih enggak, karena itu buat hari-hari biasa aja lah. nih. Iya. Kenalan dulu. Kan tadi belum kenalan. Ke siapa nih? Nih, gini. Printer Lap dulu tangannya boleh. Nah, kenalan dulu. Oh, iya. Tadi belum kenalan. Siapa namanya? Abbas. Nama saya Almer. Almer. Nama orang kaya. Iya. Ya, kenalan lah ya. Siapa tahu bisa nambah teman baru. Bisa sharing-sharing Bisa tentang sharing-sharing, bisnis mungkin dengan bisa Abai. nambah ilmu. Bisa. Nah, mungkin kita bakalan lanjut ke Q&A aja ya. Q&A. Boleh Q&A sih. aja ya. Siap nggak sih kalian dikasih pertanyaan? Siap banget sih. Boleh nih kalian, siap nih, bisa Siap menjawab nih. Insya Allah bisa lah. Ilmu gua kan kebetulan udah Di atas ya. di atas juga. Baik. Umur 17 nih, Mer. Umur Tapi lu 17. ngomong udah kayak CEO banget, sumpah. Sorry banget, tapi Lu udah yang kasih CEO banget. itu bukan gua. Siapa? Papi Ai. Papi lu. Iya. Bakal nurun apa enggak nih Kalau gelar dia CEO-nya? kalau dia CEO-nya Papi Ai. Iya. Kalau gue nanti tahun-tahun depan gue yang CEO. Nah, Nice. perintis. Ya kita doain aja ya, semoga berhasil. Amin. Oh, Bisa sih. Oh, langsung aja nggak sih kita ke Q&A-nya? Q&A. Baik, oke. Boleh. Kita nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke, bisa. Oke, yang pertama, pertanyaannya itu apa tanda-tanda kita mulai dewasa tentang finansial? Apa nih dari siapa dulu? Coba dari Almer yang apa- bawah dulu kali ya, dari perintis dulu baru ke yang atas. Tadi apa, Kak? Sebelum ngejawab, gua ada satu lagi. Apa nih? Oh, apa tuh lagi? Oh iya, Bang, Satu. kosong. Masa kosong Kosong nih. nih. Masa kosong. Boleh sih. Ini siapa ini? Penasaran. Cewek apa cowok? Cewek. Oh. Waduh. Daripada cowok mulu kebakar nih gedung Iya lagi. sih. Tempat nih Kita kebakar. juga punya yang lurusnya Iya. guys, nggak belok-belok nih, Jangan, susah ya. nih. Susah Kita kalau harus punya penengah. api sama api ini susah. Oh, bisa ya. Kita harus Bisa. punya airnya Oke. juga. Iya. Harus ada tengah-tengah juga Buat nih. netralisir kali. Benar, Nah, benar, boleh. benar, biar Oke. lebih enak ngobrol lurus Bisa, gitu bisa, kan. bisa. Oke. Oke, langsung aja kita panggilkan Aziza. Ya, duduk. Makasih udah datang ya. Iya sama-sama, tenang kok. Gue lagi senggang kebetulan. Oke. Alhamdulillah. Baik, Aziza. Mungkin bisa diulang pertanyaannya ya, biar Aziza ntar juga bisa menjawab atau Gak ngelurusin. kenal lebih dekat atau Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Benerin ekonomi dulu Salah, BTW baru kenalan sama cewek ya. Betul, Aziza nih di IG-nya juga sangat motivator banget. Dia selalu memberikan kata-kata semangat apalagi untuk Gen Z nih. Benar. boleh lah nama Wah, IG. bagus Yang- nih buat nambah pengalaman ya. Buat apa nih BTW IG-nya? Nama IG biar nanya-nanya gimana Oh. cara finansial kita lebih baik. Oh. Penyakit Oke, perintis baik. nih kayak gini nih. Ngelantur. Emang. Udah, Bisa jadi. udah. Sudah. minta nomor WA atau apa. Oke. Lanjut ke pertanyaan aja ya. Yang bisa diulang tadi sebelumnya udah disebutkan. Oke, jadi apa tanda-tanda kita mulai dewasa tentang finansial nih? Dari siapa dulu? Atau Apa yang mau udah dari tahu? Aziza? Iya. Dari yang ini dulu kayaknya. Iya. Oke, apa tanda-tanda kita mulai dewasa tentang finansial? Dari kita pasti kalau dewasa itu kan pasti banyak banget kebutuhan yang kita mau. Kayak Bener. Lebih dewasa pasti lebih banyak kebutuhan. Kebutuhan. Iya, Kayak pengeluaran skincare, apalagi. Bener. Kayak ojek atau apa semuanya. Betul. Nah, pasti Setuju, kita dewasa juga pasti punya penghasilan juga kan Iya. lebih bagus. Iya. Nggak sedikit lah ya pengeluarannya Ini juga. sepengetahuan gue doang ya. Iya. Tanda-tandanya kita sih lebih itu sih mikirin apa yang kita mau lebih. Oke, Oh, kedepannya kita iya. lebih memikirkan struktur yang bagus Iya, kita biar kayak- Kayak gimana caranya gue bisa nih ngatur duit ini gimana. baik. Ada pikiran gitu. Ditargetin ya? Kalau kita kecil kan masih kita mikirnya mau jajan terus, mau jajan, mama minta uang buat jajan. Ya, sekarang mah Kalau harus bisa mikir. kita dikasih uang 150, Iya. kita jajanin berapa, buat beberapa hari juga. Itu sih tentang kalau tanda-tanda dewasa Aus nih gua. saat finansial. Betul haus. Aus kasih. Apa nih? Sih. Aus. Sebelum kita ngomong buat persiapan Aus, dulu ya. kali ya. Bisa, Biar mau nggak minum. Habis suaranya Minum. gitu. Mau minum deh. Langsung datang kan, minum gua mah di sini langsung datang. Gini Bang. Ayo. Ada gini ya, keren Iya, banget sih podcast. iya. Bang, makasih ya, Bang. Ya. Lanjut udah. ya Bang ya. Iya, Lanjut Din. Bang. Kasih ya. Iya Bang. Nah, ini diminum dulu ya, diminum. Ini Diminum minumannya rada merakyat gitu ya.
Iya, Gue soalnya biasanya kan nggak kita kayak di gini sini. soalnya. Soalnya kita di sini Nah, ini aja. aman kan ya minumannya aman ya? Sehat. Enak ya? Udah pernah minum es teh 5.000 belum? Tuh belum pernah sih. ST gue biasanya 50.000. Ada es teh. Ada. Iya. Tapi ini enak banget sumpah. Gue suka kayak kopi-kopi pedesaan gitu. Benar. Suka yang kayak gini. Benar. Apalagi Gimana? view-nya kayak gini Gua dengan kayak- vibes yang ya. iya. Lebih kerasa kopinya manis, enak. Sih, Jangan apalagi kita dikasih air ya, air Tuhan. Tuh. Alhamdulillah. Air Tuhan Dari dikit-dikit. alam. Kayak manisnya cocok, pas Iya. kayak gua. Kayak ini gak sih? Bisa sih, bisa. Si kakak. Ya, kita lanjut ke jawaban Minta maaf. dari sebelah, mungkin dari seorang pewaris Is, kaya raya boleh. kebun sawit. Gua mau denger banget. Aduh, jangan dibuka gitu dong. Rada malu juga Nggak nih apa-apa. kalau dibuka gitu ya. Nggak apa-apa. Iya, takut dilihat orang pajak kan. Sorry banget. Topi 5 juta. Jangan di-spill. Jangan di-spill. Eh, Jangan di-spill. kembali ke laptop. Ya, Oke. Kembali. ke Takutnya kan laptop. dia nggak punya waktu yang Pertanyaannya tadi itu apa tanda-tanda kita mulai dewasa tentang finansial? Finansial. Oke. Ini mungkin saya saranin bagi Gen Z aja ya. Biasa Iya. yang biasa dilakukan oleh generasi Z gitu. Iya, benar. Biasanya anak Gen Z itu setiap barang ada yang diinginkan itu langsung dibeli. Iya, benar. Semisal lagi scroll TikTok ada barang lucu nih buat cewek. Wah, beli ah. Beliin. Iya. Buat? Padahal nggak butuh nih. Enggak butuh. Iya. Buat cewek. Nah mungkin buat ceweknya bisa buat diri sendiri gitu Bisa. kan. Nah dia belum bisa membedakan mana keinginan, mana Dan kebutuhan. Begitu. Jadi tanda-tanda kita dewasa tentang finansial itu, kita udah mulai tahu nih mana kebutuhan, mana keinginan. Benar. Karena apa? Semakin kita dewasa, kita semakin tahu ini duit diaturnya tuh kayak gimana. Kalau kita terus-terusan ngebuang, hari-hari selanjutnya bagaimana? Gitu. Benar. Jadi kebutuhannya tidak terpenuhi karena rasa keinginan yang lebih besar. Iya, jadi kita harus lebih prioritasin mana yang kebutuhan. Baik. Semisal ada barang nih, set bagus. Kita pikir dulu nih, ini kebutuhan apa keinginan ya? Kalau cuman betul. kepengenan sementara aja, mending gak usah dibeli. Betul. Benar. Nah, Setuju sih, semisal setuju. ada sabun cuci muka nih, kebetulan sabun cuci muka kita habis. Itu kebutuhan bukan? Iya. Iya, kebutuhan Jelas. kan, jelas kan, Jelas. buat kebersihan diri sendiri ya kan, keuntungan diri sendiri juga, makanya kita beli, itu namanya kebutuhan. Kebutuhan. Menurut gue sih itu. Jadi kita lebih prioritas kebutuhan lah. Iya, Gitu kan. iya dibandingkan keinginan. Daripada keinginan kita Betul, dan betul daripada banget. buat ke FOMO-an doang Iya, yang nggak berguna gitu ya. Betul. Betul banget. Iya, kita harus memikirkan jangka panjang juga. Kira-kira kalau dari Aziza nih, statement mereka berdua ini masuk nggak? Wah, Di Azizahnya. Menurut gue sendiri nih ya, pendapat dari Kak Akbar tadi ya namanya ya, Kak Akbar, Kak Amer itu nggak ada yang salah teman-teman semuanya. Benar apa yang katakan itu. Pertama-tama nih, apalagi kita sebagai generasi Z yang hidup di masa dimana semua tuh pengen kita beli. Betul. Kita gampang banget terpengaruhi. Itu namanya FOMO kan. Dikit-dikit FOMO, dikit-dikit mau beli. Gak boleh dong kayak gitu. Kalau dari gue sendiri nih ya, mungkin kita bisa kali bikin to-do list. Bener. Ini kayak Kak Amar tadi bilang, kita bisa ketahui dulu apa kebutuhan kita. Semisal barang-barang kebutuhan sehari-hari nih, kayak sembako, ya kan, mungkin skincare, gak kalah penting dong, ya nggak sih? Betul. Bener. Muka, makanan dan segala macamnya. Kalau masalah keinginan, sebenarnya gue nggak larang sih ya, Nggak larang. karena keinginan juga tuh demi kesenangan diri sendiri juga. Tapi alangkah baiknya nih jika kita memprioritaskan kebutuhan dulu daripada keinginan. Keinginan boleh dipenuhi, tapi utamakan dulu kebutuhan. Gitu sih. Oke, bagus sih. banget sih dari ketiga narasumber kita ini ya. Berarti emang Gen Z ini harus mengutamakan mana kebutuhan daripada keinginan. Betul. Jadi kita harus ngajarin Gen Z nggak sih biar Gen Z ini bisa ngambil langkah lebih tepat gitu. Betul. Bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik untuk membeli kebutuhan? Nah dari tadi kan kita selalu aja ngebahas tentang pengeluaran ya kan, dan juga kita nabungnya aja. Betul. Nah kalau kita nggak tahu caranya, gimana caranya? Nah makanya itu gue punya pertanyaan nih buat kalian bertiga lagi. Ya. Gak apa-apa dong, Boleh banget gak apa-apa dong. Boleh banget tuh. Nah pertanyaan gue tuh simpel aja sih sebenarnya. Langkah awal apa yang diambil buat kita nabung? Langkah awal ya. Iya. Langkah awal begitu. Boleh, siapa yang jawab? Boleh, mau dari sebelah stop, mana? bilang stop. Stop. Nah, si Dapat. abang kan Dari gua dulu nih. Dari lu. Oke, boleh banget Kasih tahu nih ke anak-anak Gen Z. Iya. Udah jadi pewaris kan.
Berarti ini posisinya uangnya standar aja gitu ya, bukan kayak gua pewaris gitu. Terserah sih sebenarnya. Langkah awal nabung aja. Iya, gitu. mungkin buat orang-orang umum aja kali ya. Iya. boleh. Iya, berdasarkan pernyataan umum aja nih, gue bakal kasih tahu gimana langkah awal kita buat nabung. Nah, ini tipsnya itu sama kayak tadi, yang dimana kita mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Dan untuk cara kedua adalah berani bilang tidak. Nah, berani bilang tidaknya ini ke siapa? Bisa ke teman kalian, bisa ke sahabat kalian, kerabat kalian, ataupun saudara kalian. Bilang tidak saat apa? Saat mereka mengajak kalian ketika itu bukan kebutuhan, hanya keinginan saja. Contoh, ada barang lagi tren nih. Misalkan kita satu circle nih ya, kita berlima. Nah, kalian bertiga ini, apa berempat ini sudah beli barang itu. Nah, kalian pengen gue beli juga, karena biar samaan kan, karena satu Bener. circle gitu. Nah, itu mending kita nggak usah, karena itu bukan kebutuhan tetapi keinginan. Kita harus berani bilang enggak, sorry ya, gue mau nabung dulu buat uang darurat. Benar. Sorry banget ya. Nah gitu, harus berani bilang tidak. Jangan kemakan gengsi. Ah, teman-teman gue udah pada punya, masa gue belum punya? Jangan kayak Nah, gitu. biasanya gitu sih Gen. Iya kan, gengsi kebanyakan Penyakit. lebih mengutamakan gengsi dibandingkan fungsi. Betul. Itu Malah fungsi makanya. dulu baru gengsi. Nah, Selalu memaksakan Gen Z. harusnya kita mengutamakan fungsi dulu dibandingkan gengsi. Jadi poin satu yang pertama itu mengutamakan kebutuhan dan keinginan. Nah, berarti sama aja kan. Nah, berhubungan sama yang berani bilang tidak gitu. Ya sih, Oke, bagus ini. kok jawaban gue sih sama aja kayak dia. Oh. 11-12. Kayak gimana caranya tuh? Ya kayak kita dapat menikmati kan. Jadi kayak kita bisa dari nabung dari kecil. Dari kecil-kecil dulu ya. Iya, kecil-kecil dari 1.000. 1.000. Jadi 1.000 ini kalau kita nabung terus bisa jadi 100.000. Benar. Nanti 100.000 ini bakal kita nikmatin. Benar. Nikmatinya itu karena ini hasil duit dari kita. Ini hasil dari Tabungan duit, kita. tabungan kita dari 1.000 ini. Yang susah payah gitu Susah ya. payah. Dan kita bisa beliin jajan, bisa beliin temen, Bener. traktir. Nah itu nikmatnya. Tuh. Cara Berarti menikmatinya itu. definisi kecil-kecil menjadi bukit. Iya, betul banget. Bisa bukit gitu. Kalau dari Azizah nih, langkah awal Azizah untuk mulai menabung itu dari mana sih? Mulai menabung. Iya. Jujur sini ya bang ya. Ya. Dari tadi mah jawaban gue mah nggak jauh-jauh dari mereka berdua. Karena kalau lihat nih mereka berdua kayaknya udah Cocok ya? profesional Cocok banget. ya? Udah terstruktur Cocok ya? banget. Cocok ya? Cocok banget buat anak-anak generasi Z yang emang bener-bener butuh banget gimana cara mengatur uang. Betul. Bener, kalau gue mah dari langkah yang paling kecil dulu lah, kan? Karena langkah yang kecil itu bisa menghasilkan langkah yang besar di masa depan. Benar kata Kak Akbar tadi, nabung dulu kecil-kecil, utamain dulu kebutuhan, ya gitulah. Berarti sama-sama aja ya guys ya. Ujung-ujungnya juga ya itu, kita harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Jadi langkah awalnya tuh dari Akbar ini dari kecil dulu. Kecil, sedikit lama-lama menjadi banyak. Tuh. Kalau dari Amer tadi langkah awalnya Iya, 2 poin tadi, mengutamakan kebutuhan dan keinginan dan berani bilang tidak. ya, untuk hal-hal yang Tidak emang penting. Iya. Iya. Dari Azizah, jadi kesimpulannya, Kesimpulannya kalau dari gue nih, ya secara keseluruhannya ya, kalau mau ngatur keuangan kalian biar stabil nih ya, nabung nggak masalah. nggak masalah. Kalau kalian takut buat nabung, ya nggak nabung juga nggak apa lah. Yang penting gimana caranya kita ngatur keuangan kita dulu. Benar. Nabung nggak masalah nih kalau nggak mau nabung. Ya tadi saya udah bilang sih, sama kayak kamu Iya. Jadi untuk Gen Z ini intinya itu untuk kita bisa menjadi orang yang hemat tapi tetap berkecukupan atau lengkap, itu tuh utamakannya fungsi ya kan. Iya. Bukan gengsi dari orang-orang lain. Misalnya udah ngomongin dia belinya ini padahal kan punya gue lebih mahal. Nggak peduli dong kita omongan orang harusnya. Nggak peduli. Yang Gitu. penting fungsi. Iya. Tuh. Belum tahu barang mahal 5 hari udah kelopak-kelopek, udah rusak. Kalau Iya. misalnya baju kan, Betul. Apalagi bahan-bahan. Kalau nggak bisa jaga barang. Bener, Jadi- percuma juga kan. Iya. Buang uang mahal-mahal. Tapi malah jadi gitu rugi kita Iya. buat beli barang tapi yang nggak berguna. betul. Jadi ini kita bikin 5 kalimat cukup nggak dari satu orang? Dari lu? 5 kalimat. Iya, 5 kalimat. Maksudnya gimana? Kalimat apa nih? Nggak usah kalimat deh. 1 kata tentang hidup hemat. Oke. Satu 1 kata. kata. 1 apa 2? Satu aja lah. Satu Nggak usah baik. banyak kan bisa Nggak usah. nyambungin. 1 kata. Oke. Terbaik.
terbaik. Hidup hemat berarti terbaik ya. Terbaik. Enak berarti hidup hemat. Ya. Iya. Dari lo Utama. utama Boleh. Kalau buat gue nih, jayaan guys. kejayaan. Penting banget Itu punya arti ya, punya arti Benar. semua itu pasti. Nah, jadi guys, kita telah berada di ujung Di acara. penghujung nih guys. Dari penghujung Nggak kerasa ya, nggak kerasa ya. Minum dulu lah. Di akhir video aja ini. Minum dulu Tapi lah. sampai nggak kerasa kalau waktu udah mau habis ya. Tuh, itu dia. Udah nyaman banget di sini. Jadi dari Almer dan juga Akbar bisa lah cocok lah untuk siapa tahu ada mau Iya, cocok kali kita minum ya bareng tadi. iya. Benar. Tadi Benar. Minuman gua udah diminum nih sama Siapa Printis. tahu dari pertemuan kalian kali ini Akbar bisa minta Salah. bisnisnya Sepil, Almer. sepil. Semoga ketularan deh kekayaan Buat keluarga masa depan nanti Iya. kalau punya Iya. istri. Jadi bisa lebih terstruktur. Ih, semoga. Amin ya Allah. Semoga sukses. Amin. Terima kasih udah datang ya. Udah nyempetin waktu, makasih Habis banget. dari Bang. sini ada jadwal lagi? Oh ada. Lo kemana? Kita mau, kalau gua bakal jadi MC dan sekaligus MC juga? pengisi acara Di- seminar nih. Sama temanya tentang hemat dan produktivitas di Jakarta. Emang udah profesional berarti Iya, ya. iya Kalau betul lu banget. Kalau gue sih sekarang abis ini pengen buat konten. Konten juga? Kayak TikTok tentang hemat-hemat, kehidupan Oh, hemat. ajak ya, emang ajak ya, mengelola ajak ya. keuangan. jangan lupa TikTok gua Geos TikTok. Itu banyak. Promosi nih, jadi promosi. Jangan lupa follow ya guys. Izin ya Kak. Ngambil izin. kesempatan Aman. nih, ngambil kesempatan. Geos bisa Ini. promosi mah masuk Di aja. situ banyak masuk banget aja. video-video terbaik. Bener. Situ, Geos Nah, TikTok. kalau dari Aziza di sini ada acara lagi. Kalau gua sih nggak ada apa-apa ya. Oh. Ya, gua balik ke kehidupan gua biasalah. Gua kebetulan ada bisnis sih di rumah, Oh. biasalah. Bisnis Oh, kecilan. oke. Buat mengisi waktu luang aja. Bisa. Boleh. Nih anak-anak Gen Z zaman sekarang ini bisa banget buat ngikutin 3 cara dari kakak-kakak dan abang-abang ini. Nah, untuk hari ini atau video ini kita bisa ngambil apa sih teman-teman dari sini? Ada nggak yang bisa ngambil begitu? Udah ada yang masuk belum ke dalam hatinya nih? Udah ada pikiran habis ini mau ngapain? Sudah. Menabung bisa jadi. Nice, benar banget. Yang boros-boros kurangin. Jangan. Bisa mengontrol uangnya. Kata Apalagi yang itu tuh, apalagi yang itu tuh. Yang itu yang siapa tuh namanya Siti Santoso banyak. Jadi guys, pada hari ini pilihlah keputusan yang baik untuk mengambil barang ataupun yang dibutuhkan. Betul. Utamakan fungsi daripada gengsi. Betul. Banget. Karena dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini, anak-anak Gen Z itu semakin jiwanya meronta-ronta kan untuk Betul. membelinya. Betul. Nah, dengan adanya hidup hemat dan produktif ini, anak-anak Gen Z itu bisa menjadi lebih baik dan juga lebih produktif dalam melaksanakan segalanya dan juga berkecukupan di kehidupan yang akan datang. Berani bilang tidak. Berani bilang tidak untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke, mungkin terima kasih ya kepada semuanya yang telah datang ya. Tadi ya. Sama-sama. Ada mungkin tempat juga. Kita sebagai host di sini, nanti kita bakal jumpa lagi ya. Dadah.